kompetensi dasar 3 dan kompetensi dasar 4 dengan tema Al-Usrah wal Bait, tentang keluarga dan rumah. Nah, pada saat ini saya akan membahas pertama poin kompetensi dasar 3.3 dan 3.4. Ini berdasarkan buku cetak bahasa Arab kelas 10 MAN atau MAS kelas 10 tahun 2019. Yang pertama 3.3, yaitu memahami fungsi sosial, struktur dan kebahasaan dengan tema Al-Usrah wal Bait. Jadi poin dari 3.3 ini adalah memahami fungsi sosial atau dipraktekkan atau mempelajari dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam percakapan, lalu dalam membaca teks. Nah, ini di dalam globalisasi kan bahasanya fungsi sosial, fungsi struktur yaitu fungsi tentang morfologi bahkan nanti berkaitannya dengan perubahan kata. Yang tadinya kata kerja bisa berubah menjadi kata benda, kata aktif menjadi kata pasif. Itu di struktur. Dan unsur kebahasaan, ini unsur gramatikal atau unsur naku dengan tema Al-Usrah wal Bait. Jadi dibahas nih dalam poin 3.3 ini tentang Al-Usrah. Contohnya ada bahasa Arabnya ayat itu akun. Berarti kalau untuk ayat sedang membaca berarti yang rohu akun, yang rohu itu yaitu fi'il mudhari untuk laki-laki, dia laki-laki. Nah, ini poinnya 3.3. Jadi lebih membahas pada fungsi sosial. Dan 3.4 menerapkan kaidah bentuk makna dan gramatikal al-dhamir, yaitu siswa pertama diajarkan dulu tentang dhamir yaitu dengan kata ganti seperti dia laki-laki, dia perempuan, dia laki-laki dua dan lain-lain, bung begitu. Lalu setelah mempelajari dhamir, maka siswa tadi mempraktekkan dalam percakapan sehari-hari dengan lingkungan sekitar atau teman-teman sebayanya. Jadi dipraktekkan di 3.4. Berarti di sini lebih tinggi tingkatannya dari 3.3. Kalau 3.3 ini baru memahami, sedangkan di 3.4 menerapkan, mempraktekkan. Nah, di sini dengan al-dhamir yang berkaitan dengan al-usrah atau wal bait. Jadi dhamir itu kan artinya kata ganti. Berarti kalau akun itu ayat, berarti kata gantinya gua, kata kerjanya yang rohu. Contoh lagi kalau ibu umun, berarti umun itu perempuan. Berarti kalau ibu sedang membaca takroina, dia perempuan atau ibu itu sedang membaca. Nah, jadi pertama mempelajari dhamir, lalu diterapkannya sesuai dengan tema, yaitu al-usrah wal bait. Nah, nanti selanjutnya akan dibahas tentang 4.3 ke KD keterampilan dengan tanda angka 4, yaitu 4.3 dan 4.4. Yang pertama saya akan menjelaskan 4.3. Di sini dijelaskan di 4.3 yaitu mendemonstrasikan tindak tutur tentang keluarga atau rumah dengan memperhatikan bentuk, makna dan gramatika. Maksudnya itu di 4.3 yaitu siswa membaca teks. Di situ kan nanti buku cetak terdapat teks tentang al-usrah, yaitu tentang keluarga. Nah, jadi siswa ini diperintahkan untuk membaca teks. Jadi dibikin satu kelompok atau maslatun kelompok atau anakoh dibuat kelompok. Lalu salah satu perwakilan kelompok ini untuk membacakan teks yang berada di buku cetak. Nah, di sini 4.3 yaitu mendemonstrasikan dengan tutur, berarti keterampilan maharatul kalam dan maharatul qiraah membaca teks,
Kalau kalamnya mengucapkan kosakata atau pronouns di dalam teks, pronunciasi. Jadi 4.3 dengan perhatikan bentuk, makna, dan gramatika. Jadi siswa tidak asal membaca saja, tetapi harus diperhatikan atau harus memahami tentang makna dan gramatika, yaitu tujuan dari teks tersebut, atau ya tujuan teks yang berada di buku, atau memahami gramatika. Memahami gramatika itu memahami kalimat-kalimat yang berada di teks. Contohnya gini. Contohnya yaqra'u akhu alkitabah fil ghurfatil julusi. Nah, itu kalimat yang sederhana, yaitu artinya kakak sedang membaca buku di ruang tamu. Nah, berarti di situ kan ada kata kerja yaqra'u. Paham yaqra'u itu kata kerja apa? Ini domira huwa, ya, bu, guna, atau ata, atau anti, atau antuma, atau antuna. Nah, maksud dari gramatika itu siswa tidak asal membaca saja, tetapi harus memahami gramatika yang ada di teks tersebut. Nah, ini poin inti dari 4.3. Selanjutnya ke 4.4. Di sini siswa ditekankan kepada kemampuan menulis dan mendengar. Yang pertama mendengar, lalu menulis. Kenapa? Karena ketika mendengar pasti otomatis akan menulis. Contohnya ketika guru tuliskan contoh dari ayat pergi ke pasar, berarti kan pertama siswa mendengar tuh dari perintah dari guru, mendengar perintah. Kemudian siswa menuliskannya dalam bahasa Arab. Berarti itu mahalah tuh kita. Jadi ada dua mahalah. Yang pertama istima, dengerin, baru alkitabah, menulis. Di situ di 4.4 dengan memperhatikan gramatikal. Atomir jelas karena pokok pembahasannya atomir. Nah, jadi contohnya kayak bapak pergi ke pasar. Nah, berarti domirnya apa? Apakah yadhabu, adhabu, nadhabu, atau tadhabuna, nadhabu? Nah, itu macam-macam. Berarti kalau ayat pergi ke pasar berarti menggunakan domir dua dengan tanda huruf murotoahnya berupa huruf ya, yadhabu. Nah, itu dari penjelasan 4.4. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peta konsep. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peta konsep. Nah, peta konsep ini dibagi menjadi dua ya, sesuai dengan materi yang ditugaskan oleh dosen. Pertama, kompetensi dasar 3 dan kompetensi dasar 4. Tetapi yang pertama saya akan membahas kompetensi dasar 3. Di sini di KD3 ada 3 poin. Pertama, fungsi sosial, kedua, unsur bahasa, dan ketiga, tingkah tutur. Yang pertama saya akan menjelaskan KD3 dari fungsi sosial, yaitu menjelaskan informasi tentang rumah. Nah, menjelaskan informasi tentang rumah itu siswa mampu menjelaskan tentang rumah, baik itu dari bentuknya, fungsi, lalu isi dalam rumah apa aja, benda-bendanya. Nanti benda-benda termasuk ke dalam alus roda atau kosakata. Di sini dari segala tentang rumah, fungsinya apa, lalu isinya apa aja, nanti dijelaskan termasuk dalam kategori fungsi sosial. Itu dapat menjelaskan ke orang lain fungsi sosial ini ya. Yang kedua, unsur bahasa. Di sini unsur bahasa yaitu siswa mampu mengubah fiil atau kata kerja sesuai dengan domirnya. Maksudnya jika ada kata saya sedang duduk, berarti domirnya apa? Apakah menggunakan anak, apakah menggunakan anta? Nah, itu. Atau tadi huruf murotoannya itu pakai huruf alif, a, nun, ta, atau na, atau nun. Nah, nanti di sini dijelaskan dalam unsur bahasa. Dan tentang gramatika bahasa Arab.
Dan yang terakhir itu tindak tutur, yaitu praktek bicara. Jadi setelah siswa mampu menjelaskan tentang rumah, lalu telah paham tentang mengubah fiil, kata kerja, maka siswa mampu nanti praktek bicara dengan temannya atau dengan guru. Nanti di sini yang paling akhir tindak tutur, praktek bicara nanti ke maharul kalam. Selanjutnya sekarang ke AD4, yaitu keterampilan. Nah di sini ada 4 poin sebenarnya. Kalau di poin kelima itu bukan masuk keterampilan, tapi dimasukkan saja lebih ringkas. Yang pertama maharul istima'. Maharul istima' itu kemampuan sejauh mana siswa dapat mendengar ketika guru berbicara bahasa Arab, kosakata, kalimat-kalimat. Nah, jadi maharul istima'. Jika memang siswa mampu mendengar atau menangkap informasi yang diberikan oleh guru dalam bahasa Arab, maka maharul istima' sudah bagus. Dapat membedakan antara perbedaan dua, dia, atau mendengar kata-kata yang mirip, atau mendengar atau kata-kata muradif. Nah, ini adalah maharul istima'. Yang kedua ada maharul kalam, yaitu kemampuan berbicara, tindak tutur. Jadi target pencapaiannya siswa mampu berbicara bahasa Arab dengan teman sekelasnya dengan tema al-usra wal bait dan menerapkan al-umir atau menerapkan al-umir. Yang ketiga maharul qiraah. Pencapaian dari maharul qiraah, siswa mampu membaca teks bahasa Arab yang berada di buku cetak. Membaca lalu tidak hanya membaca, tapi memahami juga isi dari teks tersebut, memahami gramatikal, memahami maksudnya. Jadi tidak hanya sekedar membaca. Yang terakhir maharul kitabah. Setelah ketiga ambiroti atau ketiga kemampuan ini, maka yang penting itu maharul kitabah. Siswa ini mampu menulis ini baik dari teksnya ataupun ketika guru berbicara, siswa mampu menulis apa yang diucapkan oleh guru tersebut. Nah ini makanya tertinggi yang paling akhir itu maharul kitabah. Yang paling awal maharul istima', karena ini ada filosofinya, itu manusia pertama kali itu dapat mendengar ketika bayi itu sudah dapat mendengar. Makanya kemampuan yang paling dasar itu mendengar. Yang paling awal di nomor 1 mendengar. Yang kedua maharul kalam, 3 qiraah, 4 kitabah. Dan yang terakhir ini al-waqi, bukan masuk kemampuan, tapi nanti ini prakteknya ke dalam al-kitabah, menulis. Nanti selanjutnya saya akan menjelaskan pokok pembahasan pada maharul istima', yaitu kemampuan mendengar. Di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama al-mufradat wal ibarah. Yang kedua istami' waktu. Ketiga istami' summa ajib ala aslan al-haqiyah. Yang keempat sama aja, istami' summa ajib ala al-as'ilah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang al-mufradat wal ibarah. Nah, di dalam al-mufradat wal ibarah, siswa itu diajarkan untuk mendengarkan kosakata yang diucapkan oleh guru. Contohnya yaitu abu itu kosakata yang berarti mufradat ayat. Berarti ini siswa harus ingat, abu itu ayat, umun itu ibu. Jadi mendengarkan. Dan wal ibarah itu memahami, mengingatkan atau ingat apa yang diucapkan oleh guru kosakatanya. Yang kedua istami' waktu. Di sini ada istami' waktu. Pertama mendengarkan, lalu dituliskan. Contohnya yaqra'u abu fil maktabah. Nah nanti ditulis yaqra'u itu artinya ayah sedang membaca, abun artinya ayah, gitu. Al-kitabah artinya buku. Nanti ditulis dalam buku mereka. Al-maktabah itu artinya perpustakaan. Nah, yang selanjutnya poin ketiga yaitu
istami ajib summa ajib al as'ilah, yaitu pertama siswa mendengarkan penjelasan dari guru atau cerita dari guru. Jadi guru ini bawa cerita dalam bahasa Arab. Terus, nah setelah mendengarkan, guru ini membuat soal yang berkaitan dengan teks yang dibacakan tadi. Contohnya teks tentang keluarga ini terdiri dari bapak, ibu. Nah nanti baru siswa ini menjawab pertanyaannya. Selanjutnya bisa ada mahalatul kalam. Selanjutnya saya akan membahas tentang di mahalatul kalam. Di sini ada 2 poin yang harus dikuasai oleh siswa. Yang pertama, tabadul al-as'ilah wal ajwabata ma'azamili. Jadi di sini siswa menjawab pertanyaan yang dibuat oleh guru atau yang ada teks. Sama kelompoknya. Jadi dan siswa ini memiliki kelompok. Nah, kalau itu menjawab pertanyaan secara besar yang dibuat oleh guru ataupun yang ada di kereta. Ini poin 1. Yang poin 2, takalan amal al-fadhi anil aqwil usra, yaitu siswa berbicara di depan kelas mengenai bagian-bagian keluarga. Contohnya bapak, berarti bahasanya aku, ibu, umur. Nah jadi disebutkan kata-kata tentang keluarga. Nah di sini dari mahalatul kalam berikutnya 2 poin. Hanya 2 poin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mahalatul qiraah. Di mahalatul qiraah ini ada 3 poin, 3 kemampuan yang harus dicapai oleh siswa. Yang pertama, undur waqfam, yaitu undur perhatikan teksnya. Jadi nanti siswa dibuka buku teks di halaman 226 yang saya dari referensi itu tentang al-usra wal bait. Jadi siswa ini lihat teksnya, undur, lalu waqlo, setelah diperhatikan lalu dibaca teks tersebut, setelah selesai wafham. Nah ini kita akan bahas wafham, yaitu pahami baik maksud dari teksnya, dari gramatikalnya, lalu dari gramatikal, dari maksud tentang gramatikal, contohnya kata kerjanya, dan yang pertama itu al-dhamir, tentang dhamir kata ganti. Yang kedua, imlaul faragh bil kalimatil munasabah, yaitu siswa ini mengisi jawaban yang kosong. Jadi misalkan ada kalimat yang qra'u, garis kosong, abun, umun atau apa. Jadi yang sesuai dengan kata kerja dan domirnya. Contohnya yang qra'u titik-titik al-kitabah fil maktabah. Tadi itu yang kosong itu dijawab abun, umun, asun atau apa. Karena ada domirnya sih, abun juga bisa, asun juga bisa. Yang ketiga, imlaul faraghati bil af'alil munasabah. Nah, jadi ini siswa mengisi ruang yang kosong dengan yang tepat. Contohnya gini, Umar garis, contohnya garis Umar al-kitabah fil bait. Jadi Umar itu sedang baca. Nah bacanya ini yang perlu jadi saya perlu atau tak perlu atau tak perlu atau tak perlu. Nah ini poin 3, imlaul faraghati bil af'alil munasabah, yaitu istilah ruang yang kosong dengan kata kerja yang tepat. Oke, selanjutnya yang ketiga, ini yang terakhir, yang keempat lagi, membahas tentang mahalatul kitabah, yaitu kemampuan menulis. Nah, di sini di dalam mahalatul kitabah ada tiga kemampuan yang harus dicapai oleh siswa. Yang pertama, rotib al-ibarati al-atiyah. Yang pertama rotib itu urutkan
urutkan kalimat yang acak menjadi kalimat yang benar. Tadi di latihan di at-tadrib itu ada kalimat yang acak. Nah, tugas siswa yaitu harus menyusun menjadi kalimat yang benar. Kalau menyusun berarti sangkut pautnya dengan kitabah, itu kemampuan tulis. Yang kedua, ajib itu sihal ajwabaka faqatan kahilatan, yaitu jawab soal-soal yang harus sesuai dengan teks, harus sesuai dengan teks yang ada di buku cetak. Yang nomor dua, jadi harus mengisi soal-soal. Ini sangat umum nomor dua. Yang ketiga, uktuh nasan wasfan anil usrah, yaitu di nomor tiga, siswa mampu menuliskan tentang keluarga, baik itu anggota keluarga, lalu menjelaskan tentang tugas keluarga apa, manfaatnya. Nanti diukur nasan wasfian anil usrah, jadi tentang sebelum tentang keluarga. Yang terakhir nanti saya akan membahas tentang al-qawaid. Oke, pada pembahasan yang terakhir al-qawaid atau tentang gramatika. Di sini ada 4 poin. Yang pertama udrus walatif, yaitu pelajari tentang dhamir dulu, pelajari tentang dhamir, tentang penggunaan apa, lalu pasangkan dhamir dengan kata kerja yang tepat, ya seperti apa. Nah, yang pertama sesuai harus mempelajari, memperhatikan, membaca, memahami. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, setelah memahami, setelah membaca lalu paham mengerti, kemudian imla'ul fadhatil al-atiyah. Nah, yang kedua ini isilah soal atau isi pertanyaan yang kosong dengan kata kerja yang tepat, af'al yang tepat, lalu al-dhamir, kata yang tepat. Contohnya ada yajlisu. Yajlisu ini kan buat laki-laki. Nah, berarti pelakunya atau kata gantinya apa? Huwa, dia, nakum, seperti itu. Yajlisu. Terus yang ketiga istadal dhamir roh al-ati bi dhamiri al-mu'addad. Nah, yang ketiga ini harus mencocokkan dhamir yang sesuai. Jadi gini contohnya, di soal ini dhamirnya salah. Nah, berarti siswa ini harus membenarkan dhamir tersebut. Contohnya yajlisu itu kan artinya itu dhamirnya berdua. Ternyata di soalnya nama perempuan yajlisu jamilatun. Nah, berarti itu salah. Harusnya tajlisina jamilatan. Jadi harus sesuai dengan dhamirnya. Atau yajlisu jamilatan, berarti jamilatan ini diganti dengan nama laki-laki menjadi yajlisu Umar, berarti Umar sedang duduk. Ini poin 3. Yang keempat, hawil kama fil misal, yaitu siswa ini mampu mencontohkan atau mampu menirukan tentang al-qawaid, tentang dhamir. Berarti siswa ini dapat memberikan contohnya, harus mampu memberikan contohnya. Coba kamu buatkan kalimat yang menunjukkan dhamirnya laki-laki satu, dia laki-laki satu. Nah, berarti jawabannya yang bahu abi fil mabah, bapak lagi masak di dapur, seperti itu. Jadi nomor 4 ini mencontohkan al-dhamir. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.